Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam KSKK Madrasah, yang kami hormati Panitia Penyelenggara Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024 Kementerian Agama Republik Indonesia, dan teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmatnya kita dapat berkarya dalam rangka kompetisi pidato nasional tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya Fikri Al-Hanan dari Mandua Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan pidato dengan tema Moderasi Beragama, Jalan Tengah dalam Menghadapi Ekstremisme. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan sangat luas. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global yang dibarengi dengan disrupsi, Pancasila sebagai ideologi negara dan moderasi beragama sebagai prinsip untuk memelihara kerukunan antaragama yang kita tahu selama ini menjadi dua pilar penting yang harus kita dukung untuk memenuhi pondasi keutuhan NKRI. Lebih spesifik terkait dengan pemahaman generasi Z tentang Pancasila dan moderasi beragama. Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan rendahnya pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan moderasi beragama. Tingkat rendahnya pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan moderasi beragama dapat juga dipengaruhi oleh budaya kemandirian dalam belajar, tingkat kemampuan berpikir kritis, serta gaya belajar generasi Z yang cenderung memiliki ketergantungan dengan platform digital. Dengan adanya faktor internal ini, penting untuk dilakukan perancangan strategi pendidikan Pancasila yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan generasi Z, sehingga mereka memiliki minat dalam memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia, selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan moderasi beragama, mencakup berbagai aspek dari lingkungan. Pertemanan di dunia maya juga disinyalir menjadi media alternatif yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme melalui pendekatan personal, forum diskusi, media publikasi, dan internet. Teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia, roadmap generasi Z dalam mencapai Indonesia emas yang bermoderat dapat dicapai setidaknya melalui 4 indikator utama. Di antaranya yaitu 1. Komitmen kebangsaan. Dalam konteks beragama dapat diartikan bahwa sebagai generasi Z dan setiap warga negara harus menghormati dan memahami hak orang lain untuk memilih dan beribadah sesuai agama
dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, toleransi. Masyarakat yang toleran mampu menerima keanekaragaman yang ada sehingga dapat memicu tumbuhnya prinsip moderasi beragama yang lebih kuat, terutama di kalangan generasi Z. Ketiga, anti kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kebebasan beragama bagi setiap umat manusia, serta menolak segala bentuk tindakan kekerasan atau ekstremisme dalam konteks keagamaan. Yang keempat, terbuka dalam menerima tradisi dan budaya. Dalam moderasi beragama, sangat penting untuk memberikan validasi terhadap tradisi-tradisi keagamaan yang menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia, adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat akan lebih mudah dalam meningkatkan pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan moderasi beragama. Sehingga tumbuhlah generasi emas yang bermoderat sebagai penerus bangsa dan agama. Teman-teman madrasah se-Indonesia yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatian Dewan Juri dan teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.